meronta, yang terluka, kemudian melayani janda-janda yang miskin, saudara, yang kekurangan. Dan kita ada di sana. Tetapi saya ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 25 tentang pelayanan. Kalau aku sedang sakit, engkau mengunjungi aku. Kalau aku telanjang, memberi aku pakaian. Aku di penjara, engkau datang mengunjungi aku, gitu saudara. Oh Tuhan, aku sudah lakukan. Kapan Tuhan? Saat engkau melayani orang yang paling hina. Saya tersentuh di sini, saudara. Iya ya. Yesus itu adalah orang yang paling hina ketika dia melayani di muka bumi ini. Dia yang adalah manusia sejati, tetapi juga dia Allah yang sejati. Dia rela turun dari surga untuk mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Dia melakukan misi yang luar biasa, saudara. Dan itu yang menjadi inspirasi dari kakek nenek saya juga sebenarnya. Karena dia katakan ketika dikirim menjadi misionaris di Papua, loh, kenapa kamu mau gitu ya? Dari Jawa pergi jauh-jauh di Papua naik kapal, saudara. Dia katakan gini, Yesus saja gitu ya, yang mau menyelamatkan saya, yang orang berdosa ini, maka saya juga mau melayani seperti Yesus. Dan itu membuat beliau almarhum kakek nenek saya berangkat ke Papua, saudara. Di sana masih kanibal. Pokoknya gak kenal bunuh, saudara, sudah kepala sukunya itu. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan lindungi, covering demikian dahsyat, luar biasa. Di tengah perjalanan disertai porter, dia ketemu seorang anak Papua, saudara, yang luka kurengan, buat, dan sudah keluar belatungnya katanya. Dari cerita-cerita dari ayah saya, bahwa kemudian ditolong kakek saya dan itu, kemudian dilepas lagi ke hutan, saudara. Dan suatu saat dia masuk ke satu kampung, kepala sukunya sudah bawa senjata semua, sudah mulai gini, saudara. Itu kepala saudara direbus, ya. Tetapi tiba-tiba anak ini keluar. Dia ingat wajah kakek saya itu yang telah menolong dia. Dia katakan, ini orang baik, ini orang baik. Langsung diterima, saudara. Bahkan penginjilan di sana sampai fak-fak menerima Yesus Kristus, saudara. Kita beri Tuhan bagi Tuhan. Tapi saudara, ini menjadi kesedihan kita sekarang Papua. Kantong-kantong Kristen di Indonesia, saudara, kekristenan sudah mulai undur. Di Papua hampir 50% sekarang Muslim. Di Papua banyak, saudara, yang Muslim, saudara. Ini menjadi tugas kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, untuk sampai semua suku, bangsa, dan bahasa datang kepada Yesus baru. Yes. Dia akan datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Hari ini saya rindu, saudara, menyampaikan satu tema khotbah menjadi pribadi yang menginspirasi. Kenapa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Sejak lagu itu menyentuh saya, saudara, Tuhan, memang bertahun-tahun saya rugi. Rugi dalam arti begini, saudara, kok saya belum lahir baru ya, gitu ya. Lahir baru itu gimana sih sebenarnya? Yang diperbarui itu apanya? Rohnya diperbarui, saudara. Ketika rohnya diperbarui dengan ayat dan firman, saudara, maka segala sesuatu itu menjadi berbeda. Kerinduan untuk mendekat, baca firman, melayani Tuhan, itu lebih lagi, saudara. Ada sesuatu yang baru yang mengalir, yang mengajar, dan terus, saudara. Maka ketika saya masih muda, ketika saya juga lahir dari persekutuan doa, kemudian dari gereja karismatik, kemudian saya melakukan kembali, menata kembali hidup saya. Kemudian saya membuka rumah saya untuk sekolah minggu, saudara. Ya, masih rumah tipe RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selendor sangat susah gitu. Saya sudah punya rumah itu, saudara, dengan iman. Tetapi ketika saya hadirkan Yesus Kristus di tengah rumah tangga, di tengah rumah saya, luar biasa, saudara. Itu berkat itu mengalir, saudara. Saudara jangan berpikir gini, wah kalau berkat itu kan punya rumah gede, mobil mewah, banyak, saudara. No.
Ketika rohani saudara sedang diberkati oleh Tuhan, maka secara fisik, kesehatan, juga materi itu mengikutinya saudara. Amin. Dan sampai hari ini kadang saya terbengong-bengong, saya heran, dari punya rumah kecil sampai bisa rumah besar, sampai bisa bangun rumah tingkat, itu saya malah heran saudara, karena nggak ada uang sebenarnya. Saya hidup dengan cukup, bagi saya cukup, banyak memberi dan memberkati bagi banyak orang. Dan saya rindu Bapak Ibu hari ini, memang saya senang Bapak Ibu minta Tuhan diurapi, diberkati. Memang Tuhan memberkati dan mengurapi dan melindungi. Tapi mari kita belajar hari ini bagaimana sekarang kalau kita yang mengurapi Tuhan gitu saudara. Ya, dari Markus 14 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, ketika perikopnya adalah Yesus diurapi. Demikianlah firman Tuhan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli walang berisi minyak, narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat ke-9 mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara rindu gak? Apa saja yang saudara lakukan, itu surga mengingat saudara. Amin. Amin. Ada banyak orang gak sadar kalau ternyata Tuhan itu mencatat perbuatan kita, baik benar maupun tidak benar sudah. Nah, kita mengatakan dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, dan Tuhan itu karena mengukur itu dari perbuatan kita. Jadi memang saudara, kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara lengkapi dengan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan baik untuk selamat saudara, karena setiap perbuatan baik manusia itu di mata Tuhan bisa seperti kain yang kotor saudara. Ya, kelihatannya baik. Kalau ada di belakangnya ada udang di balik rempeyek gitu saudara. Kita berbuat baik pada orang lain bisa saudara. Tapi di balik itu mungkin kita bisa minta proyek ke orang ini dan sebagai banyak hal motivasi kita hidup. Tapi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar ada 3 hal saudara. Kenapa yang dilakukan oleh perempuan ini, dan ini dicatat oleh juga di kitab Matius dan juga Yohanes. Tetapi mungkin dalam kitab Yohanes saya bisa melihat ini mungkin peristiwa yang berbeda yang sama. Tetapi Markus dan Matius, karena Matius ini juga menjadi sumber daripada penulisan Markus dan Yohanes sudah. Jadi perempuan ini mungkin tidak disebut siapa, tetapi Alkitab mencatat di sini ketika Yesus berada di Betania, dan Betania menjadi favoritnya Yesus saudara. Ya, selalu ada. Kalau Pekalongan sekarang menjadi favoritnya Pak Giarto dan Ibu gitu ya. Ya selalu ada di Pekalongan gitu ya. Saya di Pekalongan sudah dibawa kemana-mana saudara.
Dan itu menjadi tempat favorit, karena disitulah Yesus disambut gitu saudara. Di mana saudara menyambut Yesus, di rumah tangga saudara, di kantor, usaha saudara, maka Dia akan memberkati dan mendatangkan banyak berkat dan jiwa saudara. Amin. Maka pakailah tempat di mana saudara berada untuk menjunjung Yesus Kristus di atas segala-galanya. Amin. Termasuk tempat ini. Pasti ramai terus saudara. Pasti. Dulu kita waktu gereja di 21 ya Bu ya. Yeah. Itu 21 sudah mau bangkrut, tutup, tapi dipakai boleh disewa gereja. Ada ramai lagi saudara. Setelah ramai kita diusir lagi saudara. Saya rasa nggak ya di sini ya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana tempat Betania ini di rumah Simon si Kusta yang saya percaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak Yesus duduk ada di rumah Simon si Kusta, si Simon si Kusta tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mendengar, hanya senanglah mendengar pengajaran Yesus bercakap-cakap. Tetapi tiba-tiba dengan murid-murid Yesus di situ ada seorang perempuan yang berdosa, yang kemudian membawa minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Dia pecahkan saudara, dan itu minyak itu wanginya luar biasa. Satu ruangan ini bisa, kalau logikanya seperti Yudas saudaranya Yesus itu ya benar logikanya. Kamu ini pemborosan, ngapain dituangkan begitu saja? Dan Yesus membiarkan loh saudara. Murid-murid melarang, marah. Alkitab mengatakan sampai marah demikian luar biasanya saudara. Dan mereka berkata kayaknya rohani banget, mendingan kan dijual. Kamu bisa menolong itu banyak orang miskin di luar tuh. Tapi Yesus menjawab, orang miskin ada, selalu ada padamu. Kamu bisa melakukannya suatu saat, tetapi aku tidak akan selamanya bersama kamu. Saudara, ini menjadi satu perenungan. Ya, kita memang senang, rindu sekali saudara disertai oleh Tuhan. Tapi di sisi waktu titik tertentu Tuhan mungkin bisa meninggalkan kita saudara. Kita masuk dalam padang gurun, kita masuk dalam ujian demi ujian. Dan kalau kita meresponi dengan salah, kita anggap Tuhan itu jahat. Tuhan itu kok membawa saya seperti ini. Padahal di tengah-tengah padang gurun itu Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya saudara. Amin. Tetapi biasanya kalau kita masuk padang gurun, kita mengeluh, kita bersungguh-sungguh, Tuhan, agak kuat Tuhan, agak bisa saya seperti ini, Tuhan tolong. Kenapa saya sudah semakin dekat, semakin ingin benar, semakin menderita gitu ya. Saya pernah bergumul seperti ini kan ya. Iya ya. Semakin ingin hidup benar, semakin ingin kudus, semakin banyak tantangan saudara. Ketika saudara hidup ini ternyata ujian demi ujian. Ketika kita melewati yang satu, ada ujian promosi, ujian padang gurun, ujian keuangan saudara ya. Ujian banyak hal, kejujuran pun termasuk saudara. Karena saya sampai bisa berdiri di tempat ini karena saya pernah diuji sama Tuhan. Saya sudah menjadi full time, masih muda, bagian keuangan dulu saudara, mengatur keuangan gereja. Suatu saat saudara, bagian saya adalah mengerjakan laporan amplop persepuluhan itu. Makassar Muda itu luar biasa waktu itu ya. Wah, itu orang memberi persembahan itu cek, giro, jutaan saudara. Kondisi saya waktu datang ke kantor, saya lagi kekurangan uang saudara. Lagi kekurangan uang. Kemudian saya mulai ngetik ini sambil, ini kok duit banyak banget ya. Kalau saya punya seperti ini, wah sudah mikir-mikir gitu saudara. Sudah bisa beli rumah, beli mobil, banyak sekali saudara. Itu amplop-amplop tuh, wah banyak saudara. Saya bikin laporan itu. Dan kadang-kadang, karena mungkin terlalu banyak amplop, ada uang yang baru suka lengket saudara. Jadi suka tertinggal. Nah kalau itu saya
waktu masih nggak apa-apa, kondisi sehat-sehat rohaninya gitu, tidak khawatir, tidak takut, wah, dilapor